strategi apa misalnya yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk membangun kesadaran politik masyarakat bahwa satu suara itu penting? Salah satu tanggung jawab masyarakat sebagai warga bangsa untuk menentukan pilihannya. Alangkah menyesalnya kita kalau sudah ada pilkada kita tidak memilih atau yang dibilang itu golput. Setelah nanti ada pemimpinnya, kita menyesal. Kalau kita tidak ajar anak-anak politik, anak-anak di bawah umur, nanti umur 17 pada saat dia bisa memilih baru kita ajar. Hasilnya pertama dia ikut politik, dia jadi paoti-oti, Pak. Hal itu memang kita sudah antisipasi. Kita sudah antisipasi sejak awal di Kesbangpol. Jumpa lagi hari ini di Onggano Podcast di Skominfo Kabupaten Konawe. Saya Sarmin sebagai host hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe, Bapak Terry Indria SEMSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Bisa disapa kita punya penonton, Pak? Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Konawe yang saya hormati. Kali ini Kesbangpol Kabupaten Konawe mendapat undangan untuk melakukan podcast bersama kita semua. Selamat menyaksikan. Ini Pak, ini kan Bapak Kepala Badan, Kepala Badan atau biasa disingkat apa, Pak? Kaban. Iya. Kaban. Atau bagusnya kita panggil apa ini, Pak? Pak Terry saja atau Pak Terry sajalah. Iya. Kalau Kaban kayak kesannya terlalu formal ya. Kalau Kadis lagi lebih simpel lagi. Atau nama saja Pak Terry saja. Pak Terry saja. Ya. Pak Terry saya. Ini Pak. Ya. Kalau kan banyak ini OPD di Kabupaten Konawe, tapi mungkin yang familiar untuk masyarakat itu seperti mungkin pertanian yang bisa berhubungi situ, PU atau kalau Kesbangpol ini kayaknya agak asing-asing yang tidak berhubungan ini. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Kesbangpol itu apa itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau di pemerintah daerah itu kan ada namanya urusan pilihan, urusan wajib. Tetapi kalau Kesbangpol itu dia pemerintahan umum, urusan pemerintahan umum. Jadi segala macam urusan yang bukan wajib dan bukan pilihan di daerah itu larinya semua menjadi urusannya Kesbangpol. Contoh salah satu contoh urusan misalnya terkait dengan keagamaan itu kan tidak ada yang ngurusin. Kalau di Pemda itu akhirnya dia larinya ke Kesbangpol. Urusan dengan misalnya teman-teman TNI, teman-teman Polri apa semua kan di OPD lain itu tidak ada itu yang berurusan dengan mereka. Itu juga urusannya ke Kesbangpol. Ya secara umum lah urusan pemerintahan secara umum itu semua yang ngurusin akhirnya Kesbangpol begitu. Terus ini Pak. Kita ini kan lagi rame-ramenya ini urusan pilkada. Pilkada serentak ya. Tapi kalau masyarakat yang dia tahu itu bahwa yang ngurus pilkada itu kalau bukan KPU, Bawaslu. Ya. Kok tiba-tiba sekarang Kesbangpol ikut juga urusan pilkada? Apa perannya sebenarnya untuk pilkada, Pak? Jadi begini, memang kalau untuk urusan pilkada, urusan pemilihan umum itu adalah menjadi urusannya penyelenggara, ya. Penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan satu lagi DKPP. Terkaitannya dengan Kesbangpol, kembali tadi saya sudah sampaikan bahwa urusan pemerintahan umum itu adalah urusannya Kesbangpol Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, terkait dengan pemilihan umum ini pun akhirnya Kesbangpol itu disebut-sebut dan ada juga dasar hukumnya tentunya. Kemarin itu sebelum kita melakukan pemilu, Kemendagri itu kan mengeluarkan surat edaran. Salah satu surat edaran itu menyebut bahwa pendanaan
pilkada itu tempatnya di Kesbangpol. Sehingga Kesbangpol sangat erat kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Juga terkait dengan hal-hal lain, terkait dengan kesiapan pilkada, memang akhirnya Kesbangpol di sana banyak berperan ya, terkait dengan keamanan, ketertiban juga, hubungannya kita dengan Forkopimda itu semua ada di Kesbangpol semua. Sehingga memang seakan-akan Kesbangpol itu ikut, tapi bukan sebagai penyelenggara ya, kita hanya sebagai fasilitator, ya fasilitator. Istilahnya kalau KPU dan Bawaslu itu kan IO-nya. Ya penyelenggaranya ya. Kita hanya memfasilitasi supaya kita punya pilkada, kita punya pemilu itu berjalan sesuai dengan aturannya, seperti itulah. Bagaimana itu Pak, aturan-aturan itu atau regulasi yang dipakai oleh Kesbangpol untuk ikut nimbrung ngurus pemilu? Ya. Bagaimana memastikan bahwa regulasi-regulasi itu dipahami oleh pihak-pihak yang terkait? Ya, kan baru selesai kita melaksanakan pemilu ya. Nah, kalau pemilu kemarin itu kan regulasinya jelas, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kalau nanti pilkada di 27 November, ya itu juga regulasinya lain lagi. Regulasinya itu kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Itu regulasi yang kita pakai untuk itu. Jadi ada kampanye-kampanye itu Pak, atau sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait atau masyarakat sebagai peserta atau ya? Kalau sosialisasi, saya pikir sebelum kita melaksanakan pemilu di tahun 2023, bahkan di 2022 itu sejak regulasi ini diterbitkan, itu kita sudah mulai kampanyekan, mulai mensosialisasikan, terutama penyelenggara. Jadi kita kerjasama dengan penyelenggara ini, dengan penyelenggara kamu sudah sosialisasikan nggak ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Kalau mereka, tapi kebanyakan mereka memang lebih duluan mensosialisasikan. Kalau Kesbangpol kan menunggu dulu APBD kita diketok, apa semua, sosialisasinya cair apa tidak. Kalau cair ya kita laksanakan sosialisasi. Ya, meskipun tidak sebesar yang dilaksanakan oleh KPU, tetapi Kesbangpol itu secara rutin itu mensosialisasikan peraturannya kepada masyarakat maupun hal-hal lain terkait dengan pemilu dan pilkada nantinya tanggal 27 November 2024. Nah, jadi kita ini kan dekat-dekat pilkada Pak. Iya. Dekat-dekat pilkada itu ada juga sebagian, tapi mungkin mudah-mudahan hanya sedikit presentasenya bahwa malas urus-urus begitu atau ikut-ikut seperti itu dengan visi misi, karena kalau dia jadi bupati juga atau apa kepala daerah, bukan dia juga yang mau belikan beras atau apalah. Strategi apa misalnya yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk membangun kesadaran politik masyarakat bahwa satu suara itu penting untuk kepentingan daerahnya? Ya betul, itu 100% betul ya ungkapan itu, bahwa masyarakat jangan apatis ya, masyarakat jangan berpikiran bahwa nanti kalau dia jadi bupati pasti dia lupa kita, malas saya memilih apa semua. Nah, ini sebenarnya masyarakat harus sadar bahwa pemilu atau pilkada itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ya, rakyat memang dikasih kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya, memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Sebagaimana kita tahu, setiap pergantian pemimpin, kita tidak ingin ya seperti di negara-negara lain, setiap pergantian pemimpin itu kadang disertai dengan kekerasan, dengan konflik, dengan berdarah-darah dan mengorbankan masyarakat. Itu kita tidak ingin terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah pun itu lumayan mengorbankan atau menggelontorkan dana yang besar ya untuk mendanai pilkada ini atau pemilu ini. Itu tujuannya memang agar memang pemilu itu betul-betul sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sehingga hal ini
jangan disia-siakan oleh masyarakat, jangan disia-siakan oleh rakyat. Mereka memang dikasih kesempatan untuk memilih, dan ini hanya 5 tahun sekali. Tidak setiap tahun kita melakukan pemilihan ini, dan memang akhirnya ini adalah bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga bangsa. Salah satu tanggung jawab masyarakat sebagai warga bangsa untuk menentukan pilihannya. Alangkah menyesalnya kita kalau sudah ada pilkada kita tidak memilih, atau yang dibilang itu golput. Setelah nanti ada pemimpinnya, kita menyesal kan begitu ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Konawe, mohon itu jangan disia-siakan, kesempatan ini. Saya ingat berdasarkan data dari KPU yang lalu, partisipasi pemilih kita itu di angka 88%. Oh, tinggi Pak. 88% itu tinggi, tapi Pak, kan masih ada lagi di atasnya. Ya, harapan kami nanti untuk lebih dari 80%. Pilkada itu lebih dari 88 ya. Kalau bisa nanti di atas 90%. Nah, amin. Itu harapan kita supaya masyarakat Kabupaten Konawe jangan menyia-nyiakan hak suaranya untuk memilih pemimpin kita. Di KPU, atau kita sudah sama-sama tahu, di Konawe sendiri kan sudah ada 3 paslon ya. 3 paslon itu adalah putra putri terbaik Konawe ya. Putra putri terbaik Konawe, silakan Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Konawe silakan menentukan pilihannya. Dan Kesbangpol pada setiap kesempatan melakukan sosialisasi itu selalu menyampaikan, jadilah pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang rasional, jangan menjadi pemilih yang transaksional. Itu yang kita tidak inginkan, yang transaksional itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini saya mau tanya Pak, ini masih dalam hal strategi Kesbangpol untuk membangun atau mendorong, memicu animo masyarakat, kesadarannya bahwa pemilih ini penting. Iya. Saya ingin tanya ini Pak, apakah sejauh ini ada pendidikan politik untuk anak di bawah umur? Karena kalau menurut pengetahuan saya juga bahwa melibatkan anak-anak di bawah umur kan tidak boleh. Yeah. Tapi efeknya kalau saya lihat di lapangan, kalau kita tidak ajar anak-anak politik, anak-anak di bawah umur, nanti umur 17 pada saat dia bisa memilih baru kita ajar. Yeah. Hasilnya pertama dia ikut politik, dia jadi paoti-oti Pak. Ya, jadi saya jawab ya. Jadi hal itu memang kita sudah antisipasi. Kita sudah antisipasi sejak awal di Kesbangpol, dan memang akhirnya di 2 tahun terakhir ini kita selalu giat ketika kita melaksanakan sosialisasi itu tidak luput kita mengundang anak-anak sekolah kita yang pemilih pemula. Yang pemilih pemula kan kita lumayan besar. Iya, Pak. Pemilih pemula itu kalau data yang mudah-mudahan saya tidak salah ya. Itu kisarannya yang untuk pilkada ini itu 6.800-an. Kurang lebihnya begitu. Nah, ini sangat besar sekali, sehingga memang kita juga Kesbangpol itu berkewajiban. Jadi setiap kita sosialisasi itu kita undang anak-anak sekolah. Tapi memang karena kemarin itu kita ada dibatasi anggaran, tidak ada anggaran untuk misalnya sewa gedung apa semua, sehingga kita hanya melaksanakannya di kantor Kesbangpol yang kapasitasnya itu hanya 100 orang saja. Nah, sehingga memang kita hanya memilih putra-putri kita, anak-anak sekolah yang sudah menghampiri umur 17 tahun, yang nanti kita hitung pada saat tanggal pemilihan dia sudah berusia 17 tahun dan dia sudah masuk dalam kategori pemilih. Itu intensitasnya sering kita undang. 1 tahun itu bisa kita mengundang sampai 5 kali. Kemudian kita juga mengundang tokoh-tokoh pemuda masyarakat. Kita kan di Kesbang kan kita punya catatan ormas-ormas kita. Itu kita juga libatkan mereka
sering kita undang ormas-ormas kepemudaan apa semua itu kita undang di Kesbang, tidak lain untuk memberikan pemahaman kepada mereka, dan sebisanya itu kita hadirkan narasumber yang memang yang berkompeten ya. Selain dari KPU Bawaslu, kita juga kadang juga mengundang narasumber dari provinsi untuk memberikan pemahaman kepada mereka supaya anak-anak kita ini jangan mengikuti jejak-jejak pemilih-pemilih yang sudah senior yang mohon maaf ya memang ini sudah jadi rahasia umum ya. Rahasia umum. Kalau rahasia umum kan bukan rahasia sebenarnya. Ya, itu sudah ditahu umum ya. Pemilih kita, dan saya juga pernah membaca satu penelitian bahwa 70% itu pemilih kita itu memang akhirnya pemilih transaksional. Ini yang mengkhawatirkan menurut kita, sehingga memang Kesbang akhirnya berkewajiban supaya anak-anak kita itu jangan terkontaminasi dengan pemilih-pemilih yang sudah senior. Harapan kita anak-anak kita ini adalah menjadi pilar-pilar demokrasi ke depannya untuk betul-betul menjadi pemilih yang rasional itu. Ya Pak, soalnya ini saya tanya ini karena saya ingat saya pernah di depan sana ketemu sama anak-anak, dia seumuran SMA tapi kayaknya betul. Sudah umur 17, lagi tanya di mana kantor BKKBN, apa? Tempat itu Dukcapil. Capil. Ya. Mau apa? Urus KTP. Ya. Urus KTP untuk apa? Mau ikut pemilu. Ya. Oh, saya pikir ketik kesadaran politiknya sudah bagus nih anak. Ternyata mau ikut pemilu karena mau dapat amplop, Pak. Iya. Ya, terus Pak, bagaimana mekanisme kita ini kan sebagai mungkin anunya juga pengawas penyelenggara mungkin Pak? Mendampingi ya. Juga, ya. Terus bagaimana mekanisme pelaporan pelanggaran yang disiapkan oleh Kesbangpol? Jadi sebenarnya kalau pengawasan itu kan sebenarnya di Bawaslu ya. Di Bawaslu sendiri pun itu saya pikir di sana juga sudah lengkap ya. Kan di sana juga ada sentra Gakumdu. Jadi terkait dengan pelanggaran pemilu itu berprosesnya semua di sana. Tetapi apapun itu Kesbangpol juga mempunyai kewajiban juga ya. Mempunyai kewajiban untuk membantu teman-teman pengawas. Ya minimal Kesbangpol bisa misalnya terkait dengan netralitas ASN ya. Nah, ini sekarang juga yang lagi rame ya, lagi rame juga di setiap pemilu. Netralitas ASN itu banyak ASN yang tidak netral ya, banyak ASN tidak netral. Yang memang ASN tidak netral nanti di pencoblosan ya tidak netral dia, kan dia mencoblos ya. Tapi kemudian kan aturannya kita sangat jelas dan sangat berat juga sanksi-sanksi kalau misalnya kita melanggar netralitas ASN. Nah, Kesbangpol kalau misalnya mendapati terkait dengan pelanggaran pemilu, ya kita kan di Kesbangpol itu ada namanya bidang penanganan konflik apa semua, itu kita manfaatkan dulu itu ya. Apakah misalnya pelanggaran itu memang betul, jadi kita tidak serta-merta misalnya kita baru dapat informasi ada pelanggaran, kita langsung misalnya lapor apa semua. Enggak, kita cross check dulu. Harus investigasi dulu. Kita investigasi dulu apakah itu betul-betul terjadi atau tidak. Nah, kalau memang itu betul terjadi ya kita dorong ke Bawaslu. Ya. Kalau Kesbangpol tidak bisa memutuskan apa-apa kan. Nah, nanti terkait dengan pelanggaran pemilu ya nanti kita serahkanlah ke Bawaslu karena di sana lebih lengkap lagi, ada sentra Gakumdu begitu. Tapi kalau ini Kesbangpol dalam hal ikut ngurus event pilkada ini, apakah ada platform digital yang digunakan? Karena sekarang kan zaman digital, Pak. Iya, kalau platform digital memang Kesbangpol sampai sekarang belum kita ada ya, belum kita manfaatkan. Tetapi di setiap pemilu pilkada Kesbangpol itu wajib menyediakan namanya desk pilkada ya. Nah, kita desk pilkada itu sendiri kan kumpulan beberapa organisasi di pemerintahan. Di situ ada dari kejaksaan, dari Polres, dari pengadilan,
Di pemerintahan pun kita ada di situ, dari camat juga ada, beberapa OPD yang terkait dengan pilkada ada juga. Itu tergabung di dalam des pilkada, sehingga informasi-informasi terkait dengan pilkada itu bisa juga disampaikan melalui itu. Ya minta maaf platform digitalnya belum kita buat ya. Minta maaf masyarakat Konawe ini kita belum buat itu untuk platform digital untuk pilkada, karena hemat kami di penyelenggara pun mereka itu sudah menyediakan platform digital untuk pilkada. Jadi sehingga Kesbangpol merasa mungkin sudah cukup di sana. Tapi nanti kalau misalnya ini menjadi penting, ya coba nanti kita akan bicarakan pada pimpinan kalau misalnya harus ada itu, karena ini kan pilkada ini kan kita tidak rasa 5 tahun terulang lagi 5 tahun terulang lagi, dan memang betul kita harus siapkan hal-hal yang berkaitan dengan pilkada secara maksimal. Terus langkah-langkah apa yang diambil kira-kira jika menemukan ada pelanggaran selama pemilihan? Ya, itu tadi yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau kita misalnya menemukan pelanggaran pada saat pemilihan, kita identifikasi dulu, kita cross check dulu kebenarannya. Kalau misalnya memang betul-betul terjadi di sana pelanggaran, ya sudah, kita tetap harus kita laporkan, tidak bisa kita diam-diamkan. Kan kita ingin pilkada ini adalah pilkada yang berkualitas ya. Berarti bekerja sama dengan lembaga lain, Pak? Ya, kita bekerja sama. Kita Kesbangpol itu dengan Porkopimda pada saat kemarin itu kita melaksanakan pemilu itu setiap saat kita rapat terus. Kita rapat. KPU tahapannya misalnya sekarang logistik, Porkopimda pun itu rapat. Kita rapat, kalau bisa kita undang juga KPU, kita undang Bawaslu, apa yang menjadi masalah itu sampaikan ke kami. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita akan bantu. Dan memang ternyata meskipun penyelenggara itu kita sudah kita sudah hibahkan dana yang begitu besar, tetapi juga mereka juga masih masih butuh juga bantuan ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa beberapa fasilitasi yang sudah kita laksanakan di Kesbang itu sudah terutama untuk dari pemerintah itu lumayan besar ya. Di samping dengan pemenuhan kebutuhan anggaran penyelenggara, saya sampaikan juga di sini, ini kalau untuk dana hibah kita, Kabupaten Konawe itu kedua terbesar setelah provinsi ya. Provinsi itu di angka 233 miliar. Konawe kita di angka 104 miliar. Ya, 104 miliar ini untuk KPU, untuk Bawaslu, dan untuk pengamanan. Pengamanan untuk TNI, Polri sendiri, Polres Konawe dan Polres Kota Kendari. Kebetulan ada 2 kecamatan kita di Kota Konawe itu berada di wilayah hukum Kota Kendari. Nah, itu fasilitasi pertama kita ya, pemerintah. Kemudian fasilitasi berikutnya, dukungan berikutnya itu adalah terkait dengan badan ad hoc KPU dan Bawaslu terkait dengan BPJS-nya. Nah, itu juga kita sudah fasilitasi. Kita kasih mereka BPJS kepada badan ad hoc penyelenggara. BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir kemarin itu BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin pada saat sosialisasi di ICP itu sudah ada penyerahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian fasilitasi yang berikutnya misalnya terkait dengan distribusi logistik. Distribusi logistik juga KPU kan ngeluh juga ini kalau mau ke Rota, mau sosialisasi, minta tolong Pak, kita karena di Rota itu medannya berat, kita mobil kita cuma Avanza, ya sudahlah kewajibannya Pemda lah menyiapkan itu, kalau ada double cabinnya ya kita pinjamkan begitu. Kemudian terkait dengan gedung-gedung pemerintah ya, gedung-gedung pemerintah terutama yang di lurah, desa dan di camat yang itu mau digunakan oleh PPK ya, melalui pimpinan kita semua kita kasih. Selama kita bisa bantu, kita bantu semuanya ya. Termasuk kita punya gedung Wekoil itu kan sudah 1 tahun lebih dipinjam itu. Sampai sekarang pun masih dipinjam oleh KPU. Itu. Nah, kemudian
gedung untuk sentra Gakumdu. Nah, pokoknya sebisa yang kita bantu, dan itu terhadap bantuan-bantuan itu kan tidak langsung misalnya dari Pak Bupati langsung ke KPU apa semua. Itu semuanya melalui Kesbangpol semua itu. Semuanya Kesbangpol. KPU, Bawaslu, TNI, Polri juga kalau kaitannya dengan mau difasilitasi oleh pemerintah itu semua ke Kesbangpol semua. Nah, begitu. Sehingga ya lumayan sibuk lah Kesbangpol ya. Nah, tapi enggak apa-apa, ini demi kita punya pilkada berjalan lancar sesuai dengan tahapannya. Jadi ini luar biasa ini Konawe Pak, pemerintah Konawe dalam mensupport pilkada ini. Mudah-mudahan dengan support dana yang begitu besar sebanding dengan kualitas pilkada kita. Harapannya kita itu. Amin. Dan tadi saya dengar tadi di semangatnya Pak Terry untuk mendorong kesadaran politik pemilih, mudah-mudahan tercapailah itu di atas 90%. Amin. Itu harapan kita semua. Itu kerja keras yang harus kita apresiasi Pak. Harapan untuk harapan Kesbangpol untuk pilkada tahun ini untuk masyarakat bagaimana Pak? Iya, jadi kembali tadi substansinya pilkada sesuai dengan undang-undang itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Harapan kami ada beberapa harapan ya, dari harapan ke penyelenggara, juga harapan ke pemerintah, dan harapan kepada masyarakat. Harapan ke penyelenggara, mari bekerja profesional sesuai dengan aturannya, agar pelaksanaan pilkada ini betul-betul berlangsung sesuai dengan tahapannya dan sesuai dengan aturannya. Kita tidak ingin penyelenggara yang tidak profesional, akhirnya kita harus terjadi PSU. Nah, itu kita tidak berharap itu terjadi, atau pilkada ini nanti ya pada akhirnya berakhir di MK. Kita ingin ya setelah nanti pemilihan betul-betul tidak ada misalnya celah, tidak ada aturan yang dilanggar oleh penyelenggara, sehingga masyarakat itu menjadi puas terhadap pelaksanaan pilkada. Itu harapan kami Kesbangpol. Nah, kemudian kepada pemerintah juga kami tidak henti-hentinya mengingatkan, kalau untuk fasilitasi kita sudah oke lah. Nah, tetapi terkait dengan kita punya permasalahan sampai dengan sekarang itu kan permasalahan pilkada ya. Iya. Kita itu terkait dengan netralitas ASN. Itu tantangannya Pak ya? Ya, tantangan kita sampai sekarang itu yang belum kelar-kelar ya. Yeah. Yang pertama sebenarnya bukan netralitas ya. Yeah. Yang pertama itu adalah money politik. Oh, iya. Yang tadi kita bahas awal itu ya money politik ya. Money politik ini tidak ada berhentinya ya, di setiap pilkada pasti selalu ada. Apalagi setelah saya membaca sebuah penelitian sebuah universitas ya, 70% itu transaksional. Saya jadi miris juga ya, karena memang itu realitanya kalau kita kan kalau di kampung sudah ada di kampung, di masyarakat itu kan pasti bahasa-bahasa itu seperti tadi yang Mas sampaikan tadi itu pasti yang banyak uangnya sudah itu yang saya mau pilih. Nah ini membuat kita menjadi khawatir itu akhirnya nanti arah demokrasi kita itu sebegitunya. Nah, itu harapan kami kemudian untuk masyarakat ya. Pada masyarakat, mari nanti tanggal 27 November itu kita salurkan kita punya hak suara ya. Satu suara Bapak Ibu itu adalah menentukan kita punya daerah. Mari kita bertanggung jawab terhadap daerah kita. Salah satu bentuk tanggung jawab kita itu adalah dengan memilih ya. Jangan golput. Saya minta jangan golput. Kemudian saya minta juga menjadi pemilih yang cerdas. Ya, jangan transaksional lah ya. Karena kalau transaksional itu sebenarnya Bapak Ibu itu rugi. Ya. Paling suara kita dihargai taruhlah 100.000. Kalau kita dihargai 100.000, ya kalau 100.000 kalau satu hari mungkin atau
Tidak cukup 1 hari sudah langsung habis. Yep. Tapi kalau 100 hari kita akumulasi ke 1 tahun, 365 hari ya, kita bagi, itu dapat berapa itu? Paling hanya Rp35 ya. Rp35, bisa apa itu Rp35 itu ya? baru 1 tahun Pak, bagaimana kalau 5 tahun? Iya, kan kalau 5 tahun, itu 0, berapa. Jadi alangkah ruginya kita, mari kita berhitung ya, mari secara matematis pun itu kita tidak dapat, kasihan. Kita hanya dihargai misalnya 100.000, 200.000, kemudian pemimpin yang bayar kita tadi itu akhirnya terpilih, dan tentunya ketika dia terpilih kan orang bilang ya bagaimana caranya supaya biayanya kembali. Itu yang ngeri lagi. Kalau biayanya kembali berarti kan dari mana lagi mengambil sumber kalau bukan sumber dari yang kita tidak inginkan lah. Nanti akhirnya kasus korupsi apa semua itu bisa saja terjadi. Kemudian setelah itu terjadi, bagaimana masyarakat tadi itu? Pasti dia menyesal, ya. Jadi sebelum kita menyesal, saya harap jangan kita memilih karena uang, ya. Pilihlah yang betul-betul punya visi misi yang jelas untuk Kabupaten Konawe, ya. Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe ini kita adalah induk, kabupaten induk ya. Kita sudah melahirkan banyak kabupaten-kabupaten yang lain, mulai dari Kota Kendari, ada yang bilang Pak tanah leluhur. Iya, kita punya tanah leluhur. Alangkah sedihnya kalau kita daerah yang tertua, kita punya kondisi kabupaten itu masih seperti ini saja. Bahkan kecenderungannya nanti kita akan dilumbai sama anak-anak kita, kabupaten yang kita sudah lahirkan. Itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Jadi memilihlah pemimpin yang berkualitas, mempunyai visi misi yang jelas, ya. Saya pikir pemimpin paslon kita betul-betul terbaik lah. Silakan nanti masyarakat yang menentukan pilihannya. Nah, itu harapan terbesar kami itu, ya. Monopolitik jangan dihindari, kemudian juga pemerintah supaya bisa menjaga netralitas ASN-nya. Kemudian yang terakhir itu harapan kami, kita di Kabupaten Konawe sebenarnya kita semua bersaudara. Kita jangan karena pilkada kita menjadi berpecah belah, ya. Itu juga mengkhawatirkan kita yang di medsos, ya. Medsos juga kita berita-berita hoax itu kita juga menjadi tantangan juga kita itu, ya. Jadi tantangan kita sehingga saya minta masyarakat untuk betul-betul jeli menyikapi terhadap berita-berita yang belum tentu itu betul. Dan ya alhamdulillah kalau untuk Kabupaten Konawe, kalau polarisasi terhadap paslon terkait dengan suku-sukunya ya, hampir tidak ada, ya. Nah, pernah ada sih, tapi kayaknya itu aman aja. Tapi kalau yang untuk gubernur dan wakil gubernur kan itu sangat besar itu polarisasi terhadap suku-suku itu. Saya minta juga itu jangan jangan diteruskan. Polarisasi itu jangan diteruskan, karena biar bagaimanapun setelah pilkada kita adalah saudara semua. Ya. Kita tidak bersaudara di bilik saja lah nanti itu, ya. Tanggal 27 itu kita tidak bersaudara di bilik, ya. Bisa berbeda kita menentukan pilihan. Tetapi setelah keluar dari bilik, mari kita semua bergandeng tangan, ya. Mari kita semua bergandeng tangan. Yang tadinya kita baku bombe biar pesta, sudah tidak ada mau datang pesta, tapi saya minta setelah nanti pilkada, atau jangan setelah pilkada, sekarang pun jangan kita jangan kita berpecah belah, ya. Kita sayang kita punya ini Konawe, ya. Kita punya Konawe ini, kita aman, tentram selama ini, akhirnya dengan cuma perbedaan saja, perbedaan pilihan, kita berpecah belah, ya. Kita tidak ingin Konawe ini menjadi daerah yang berkonflik gara-gara itu, ya. Apalagi saya perlu ingatkan juga bahwa menjelang pilkada ini memang kita masih ada menyisakan beberapa permasalahan, ya. Permasalahan ini juga kita tidak inginkan, yang sampai saat ini belum selesai. Terkait dengan kita punya Tawa Melewe, ya. Terkait dengan apalagi ini ganti rugi yang Gunung Meroro ini kan belum selesai semua. Jadi harapan saya masalah-masalah itu kita akan selesaikan, tetapi jangan kemudian menghadapi pilkada itu
yang masalah ini kemudian dibesar-besarkan di apa semua. Saya minta itu jangan. Mari masyarakat kita berpikir secara bijak. Kita lebih enak, lebih aman kok. Ya, daripada berkonflik ya. Kita sudah banyak kita sudah banyak pengalaman ya dari daerah konflik. Kasihan ya. Intinya Pak, beda itu boleh. Ya, beda itu boleh ya. Beda itu boleh. Tapi makanya saya bilang ya, dosa dipermasalahkan itu. Ya, dosa dipermasalahkan beda ya. Ya, betul ya. Itu harapan kita semua. Mari kita song-song pilkada ini dengan aman, dengan tentram dan harapan kami juga kualitas pilkada kita itu lebih baik dari pilkada-pilkada sebelumnya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu bisa terlaksana di pilkada nanti di 27 November 2024. Ya. Kan tadi Pak Teri sudah sampaikan bahwa para kontestan ini adalah putra-putra terbaik Konawe. Betul. Ya. Adapun yang nanti jadi, kan tidak bisa dua. Iya. Satu saja. Satu pasang. Dan satu itu katanya sudah tertulis di. Ya, sudah ada di garis tangannya. Jadi mungkin proses pilkada itu, proses pemungutan suara tanggal 27 Juli itu hanya mempertemukan apa yang diinginkan bumi, itu masyarakat banyak, dan yang direstui langit. Mungkin kira-kira begitu Pak. Seperti itulah. Jadi masing-masing kita ini kan sudah punya rezeki itu kan tidak tertukar kan? Rezeki itu kan tidak tertukar. Saya yakin itu. Rezeki itu tidak tertukar sehingga di pilkada pun itu nanti kita jangan terlalu ngotot lah ya. Masing-masing kita ini sudah punya jalur punya rezeki ya. Siapapun nanti pemimpin kita sebenarnya sekarang itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya kita waktunya saja kita belum tahu. Nanti 20 November kita sudah tahu. Cuma memang ini Pak masalah money politik. Kalau saya melihat juga bahwa sistem pemilu kita dari pemilu ke pemilu itu kan tidak banyak berubah. Tidak berubah. Hanya ada perubahan-perubahan sedikit. Iya. Tapi yang berubah itu kita punya perilaku pemilih Pak. Yang dulu pragmatis sekarang sangat pragmatis. Iya. Tapi saya yakin dengan kerja-kerja keras dari Kesbangpol itu akan mengurangi money politik, paling tidak meminimalisir dan meningkatkan partisipasi pemilih kita. Mudah-mudahan pemilu kita yang akan datang itu pemilu yang berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Pak, terima kasih sudah hadir di tempat kami ini. Semoga obrolan tadi bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap update dengan cara like dan subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode Onggano Podcast selanjutnya. Terima kasih.